Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju ya setuju. Cepatlah pukulkan palu dulu. Kalau bisa jangan ke meja tuh, kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustadz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Yalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul ya. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah cari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz tolong ngomongkan ke dia. Kata Ustadz Haruna, bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Rana Rasulullah SAW yasrabu zam-zam qa'iman. Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang.
Jepang, made in Japan, made in Cina tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat pak, tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air itu. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Sembayang lah bang. Sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati nanti. Sembayang lah bang. Nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemudian mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya.